Halo semua yang dikasihi Tuhan. Yohanes 6 ayat yang ke-9 menuliskan, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Saudara, dalam hidup kita seringkali kita ini inginnya yang lebih, ya kan? Kita selalu ingin lebih kaya, kita selalu ingin lebih hebat, kita selalu ingin lebih dikenal orang, kita selalu ingin lebih pintar, kita selalu ingin lebih dalam semua hal. Sehingga kita tuh tidak menyadari bahwa seringkali apa yang kita punya sebetulnya itu adalah sesuatu yang berarti. Saudara, dalam hidup kita, ketika kita ingin dipakai oleh Tuhan, jangan pernah melihat bahwa kalau saya lebih kaya, saya akan lebih banyak memberi. Kalau saya mungkin punya jabatan yang lebih tinggi, kalau saya punya lebih banyak waktu, saya akan lebih setia cari Tuhan. Kalau saya punya lebih banyak harta, kalau saya punya lebih banyak pengaruh, kalau saya begini, kalau saya begitu, dan semua kalau yang lain. Sementara kita tahu bahwa Tuhan itu melihat dari kesetiaan kita. Bagaimana kita mengelola apa yang ada di dalam hidup kita. Ketika kita mau ditambahi oleh Tuhan, mari kita mulai dengan apa yang ada pada kita. Di sini Simon Petrus bertanya kepada Tuhan. Di sini ada seorang anak yang punya 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apa artinya? Saudara, seringkali kalau kita lihat hidup kita, saya cuma begini, apa artinya? Saya nggak bisa apa-apa, saya cuma bisa masak, apa artinya? Saya nggak bisa nyanyi, kalau nyanyi aja falesnya kemana-mana. Saya cuma bisa berdoa, apa artinya? Saya nggak bisa melakukan apa-apa, saya cuma bisa olahraga, apa artinya? Ketika kita melihat kepada yang kecil dan tidak berarti, maka kita tidak akan menemukan apapun. Tetapi ketika kita bisa melihat bahwa dari yang kecil, ketika kita serahkan kepada tangan yang tepat, kepada Allah yang melipat gandakan, kepada Allah yang bisa memultiplikasi, kita percaya yang kecil ini, yang sedikit ini bisa menjadi besar. Yang kecil ini bisa diubah dengan ajaib untuk mencukupkan apa yang diperlukan. Saudaraku, dalam hidup kita, ayo kita mulai dengan apa yang ada pada kita. Mungkin kita cuma punya waktu yang tidak banyak. Tapi dengan waktu yang tidak banyak itu, mari kita belajar untuk pakai buat Tuhan. Mungkin kita punya uang hanya sedikit, tetapi dengan yang sedikit itu, kita pakai untuk memuliakan Tuhan. Ketika kita memulai dengan apa yang ada pada kita, Tuhan akan tambahkan. Tuhan akan tambahkan dan Tuhan akan perlengkapi dan Tuhan akan mencukupkan setiap apa yang menjadi kebutuhan kita. Mungkin ada orang-orang yang ingin melayani Tuhan, tetapi selalu merasa tidak cukup baik, tidak cukup pintar, tidak cukup indah suaranya, tidak cukup banyak duit, tidak cukup berpengaruh. Tetapi saudara, ketika itu yang menjadi ukuran kita, kita nggak akan pernah melangkah lebih jauh. Tapi mari kita melihat apa yang ada pada kita bersyukur kepada Tuhan, dan kita taruh di tangan Tuhan. Kita tahu, Tuhan, saya cuma punya ini. Tetapi dari apa yang aku miliki, aku percaya Engkau akan melakukan, membuat jadi besar. Engkau bisa melipat gandakan, Engkau bisa memultiplikasinya, Engkau akan bisa melakukan keajaiban dengan hal ini. Jangan pernah memandang rendah apa yang kita punya. Jangan pernah anggap enteng talenta kita yang cuma kecil. Ketika 1 talenta tidak kita gunakan, kita nggak akan pernah berkembang dan jadi lebih baik. Tetapi ketika 1 talenta yang kecil kita mau serahkan kepada Tuhan, saya percaya Tuhan akan tambahkan talenta demi talenta. Tuhan akan tambahkan kemampuan demi kemampuan. Tuhan akan tambahkan karunia demi karunia. Karena itu, mari bersama kita belajar untuk mensyukuri. Jangan seperti Simon Petrus, apa artinya 5 roti dan 2 ikan? Karena pada akhirnya kita tahu yang 5 roti dan 2 ikan yang tidak pernah dipandang oleh manusia, yang dianggap tidak pernah cukup, di tangan Yesus bisa memberkati 5.000 orang. Dan saya percaya kita yang mungkin tidak dipandang orang lain, kita yang mungkin tidak pernah dianggap oleh orang lain, ya kita tahu kekuatan kita mungkin tidak seberapa. Tetapi ketika kita berjalan dengan Tuhan, kita yang lemah ini bisa dipakai Tuhan untuk membawa banyak jiwa kepada Tuhan. Kita yang kekuatannya tidak seberapa ini, tiba-tiba punya kekuatan yang ekstra untuk menghadapi banyak perkara di depan kita. Kita yang mungkin tidak terlalu kuat, tidak terlalu hebat, tetapi Tuhan bisa bangkitkan kita untuk melakukan apapun, untuk mencapai banyak hal yang tidak bisa dikerjakan oleh orang-orang lain yang lebih hebat daripada kita. Saya percaya setiap kita punya kemampuan.
Kalau saja kita mau berkontribusi di dalam hidup ini untuk menjadi alat di tangannya Tuhan, untuk menjadi sesuatu yang ajaib di tangannya Tuhan. Jangan menyerah, jangan pandang enteng, jangan pernah menganggap remeh setiap yang kecil yang Tuhan percayakan kepada kita. Ayo latih, ayo olah, ayo kembangkan, ayo serahkan kepada Tuhan. Maka kita akan melihat hidup kita akan berubah. Hidup kita akan melihat keajaiban. Hidup kita akan berjalan dari kemenangan kepada kemenangan, dari iman kepada iman. Puji Tuhan, tetap kuat. Tuhan Yesus memberkati.